Saudara, tersangka kasus penistaan agama terkait meme stupa Candi Borobudur, Roy Suryo akhirnya ditahan Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan ketiganya. Mantan Menpora ditahan karena penyidik khawatir Roy Suryo akan menghilangkan barang bukti. Mantan Menpora Roy Suryo akhirnya ditahan polisi setelah menjalani pemeriksaan yang ketiga. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel dan akun Twitter yang digunakan Roy Suryo untuk mengunggah meme stupa Candi Borobudur. Kasus ini membuat perwakilan umat Buddha melaporkan pakar telematika itu atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian. Polisi akhirnya menahan Roy karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Tak hanya unggahan Roy Suryo soal meme Candi Borobudur yang menuai kontroversi di masyarakat, tapi drama status kesehatan Roy Suryo juga jadi sorotan, apalagi setelah ia hadir dan tertawa lepas dalam acara klub mobil mewah di tengah kasusnya. Sementara, Roy Suryo menyebut kehadirannya di acara klub mobil sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres. Saat itu, dia tengah menghadiri acara ulang tahun mantan Wakapolri Nana Soekarno di tengah status hukumnya sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur. Padahal, mantan Menpora ini sempat menyebut kondisinya sakit saat menjalani pemeriksaan polisi. Pihak pelapor pun mengapresiasi penyidik Polda Metro Jaya. Saya selaku kuasa hukum pelapor dan juga sebagai umat Buddha mengapresiasi setinggi-tingginya atas langkah yang telah diambil oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya dalam hal ini Cyber Polda Metro Jaya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Juli dengan dijerat Undang-Undang ITE dan pasal penodaan agama. 2 kali diperiksa polisi sebagai tersangka, Roy Suryo tidak ditahan dan keluar dari ruang pemeriksaan dengan kondisi tak sehat, seperti menggunakan penyangga leher ataupun kursi roda. Tim Liputan, Kompas TV. Mengetahui situasi di Polda Metro Jaya, kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, apakah sudah ada kerabat atau keluarga yang mengunjungi Roy Suryo setelah ditahan kemarin malam? Ya, Audrey dan juga saudara, selamat siang. Hingga hari ini kami belum melihat adanya kunjungan daripada pihak keluarga, kerabat ataupun tim dari kuasa hukum tersangka dugaan kasus penistaan agama dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kasusnya yang ini Roy Suryo begitu ya, karena memang kalau misalnya melihat bagaimana aturan yang diberlakukan daripada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya pasca pandemi COVID-19 melanda di Indonesia ini tidak menerima kunjungan kepada tahanan dari pihak manapun begitu kecuali secara video call begitu ya, ataupun juga melalui gawai kepada tersangka. Nah, sehingga hingga saat ini kami belum mengetahui apakah memang sudah ada obrolan daripada pihak Roy Suryo dengan keluarga, kerabat ataupun juga penasehat hukum. Nah, seperti diketahui Audrey dan juga saudara, Roy Suryo ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian juga kemarin pada pemeriksaannya yang ketiga kalinya sebagai statusnya tersangka ini kemudian ditahan oleh pihak atau tim penyidik Polda Metro Jaya. Pertimbangannya adalah kekhawatiran terkait dengan adanya upaya penghilangan barang bukti daripada Roy Suryo. Tapi jika melihat bagaimana sebelumnya, kenapa Roy Suryo ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ditahan, karena tim penyidik memiliki alasan subjektif yang mana ini memang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 yang memang penyidik dalam hal itu melihat dan juga menerima keluhan daripada Roy Suryo yang saat itu sedang tidak enak badan dan penyakit yang dibutuhkan oleh perawatan intensif. Namun dengan keputusan yang kemarin disampaikan pula oleh
tim atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Endra Zulpan, yang menyatakan bahwa pertimbangan tim penyidik kepada Roy Suryo ini juga sekaligus menjawab daripada kekhawatiran atau permintaan dari komunitas Buddha Indonesia yang mana minta adanya keadilan hukum setinggi-tingginya kepada pihak Roy Suryo, sehingga penahanan ini juga diapresiasi oleh daripada komunitas Buddha Indonesia. Dari proses penahanan kepada tersangka Roy Suryo ini, setidaknya polisi juga, maksud kami tim penyidik juga menyita akun Twitter daripada Roy Suryo, dalam hal ini adalah @krmt Roy Suryo 2, termasuk juga gawainya supaya barang bukti kemudian tidak dihilangkan dan juga masih dalam radar pemantauan daripada tim penyidik untuk kemudian melengkapi berkas perkara, yang mana memang ini dijadikan komitmen daripada tim penyidik Polda Metro Jaya agar penyidikan maksud kami terus dilakukan sehingga proses hukum tetap berlaku, naik ke tahap penyidikan ataupun juga berkas perkara dapat dinyatakan lengkap, diserahkan kejaksaan dan kemudian persidangan dapat dilakukan. Audrey. Valen, kalau tadi Valen katakan barang bukti sebenarnya sudah dikantongi, tapi apa indikasinya Roy Suryo ditahan karena takut menghilangkan barang bukti? Ya, Audrey dan juga saudara, hingga saat ini memang kan sebenarnya untuk proses atau pertimbangan penahanan daripada Roy Suryo ini sudah diatur dalam KUHP, dalam hal ini adalah pasal 21, karena memang sebelumnya kekhawatiran daripada pihak Polda Metro Jaya ini mengenai bagaimana kondisi kesehatannya. Dalam pasal 21 itu termaktub bahwa yang bisa menjadi pertimbangan daripada tim penyidik untuk tidak menahan tersangka adalah pertama daripada kondisi kesehatan, kemudian yang kedua juga dinilai Roy Suryo adalah kooperatif untuk bisa mengikuti segala rangkaian pemeriksaan daripada yang dilakukan oleh tim penyidik. Tapi kemudian ini bisa dikatakan bahwa penahanan ini diduga karena buntut viralnya video Roy Suryo yang kemudian mengikuti acara pertemuan daripada klub mobil Mercedes-Benz pada tanggal 31 Juli 2022 lalu. Dan di situ terlihat tawa lepas Roy Suryo yang bisa dikatakan atau mengindikasikan bahwa Roy Suryo meskipun menggunakan penyangga leher medis begitu ya, tapi dapat dikatakan bahwa secara fisik dia sehat dan kemarin pun juga sudah dibuktikan dengan bidokes. Tapi melihat daripada aturan yang juga tertulis dalam KUHP, selain juga syarat syarat subjektif yang diberikan tim penyidik Polda Metro Jaya, ada juga syarat objektif yang pada akhirnya menjadi keputusan bahwa Roy Suryo harus ditahan. Ini terkait dengan kasus hukum atau pasal yang mengikat Roy Suryo. Dalam hal ini jika kita melihat kasusnya, Roy Suryo ini diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 soal informasi dan transaksi elektronik, dan juga pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang terancam maksimal hukuman 6 tahun penjara ataupun denda 1 miliar rupiah. Sementara di syarat objektif ini dalam KUHP ini disebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan kepada tersangka jika hukum pidana yang dijatuhkan ini minimal 5 tahun penjara atau lebih, sehingga bisa dilihat daripada tadi pemaparan hukuman atau sangkaan kepada pihak Roy Suryo ini lebih dari 5 tahun penjara dan juga denda yang dikatakan 1 miliar rupiah. Dan hingga saat ini Audrey dan juga saudara, kami juga belum dapat memastikan bagaimana sebenarnya kesehatan Roy Suryo, tapi kemarin dengan dilakukannya penahanan dan juga telah dilakukan pemeriksaan dari pihak Bidokes Polda Metro Jaya sebelum pemeriksaan dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa saat ini kondisi kesehatan Roy Suryo dalam kondisi baik, meskipun kami belum dapat keterangan lebih lanjut dari pihak maksud kami adalah pihak penasehat hukum daripada Roy Suryo. Dan terkait juga kami sempat menanyakan kepada Pitra Romadoni selaku penasihat hukum Roy Suryo terkait apakah ada rencana untuk melakukan penangguhan penahanan begitu apabila nanti Roy Suryo ditemukan adanya kendala-kendala, dalam hal ini adalah kesehatan ya Roy Suryo. Kami juga belum mendapatkan penjelasan ataupun juga jawaban dari pesan singkat yang sudah saya kirimkan kepada penasehat hukum Roy Suryo. Audrey. Valen, singkat saja, sudah ada upaya hukum yang saat ini dipersiapkan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo atas penahanan Roy Suryo?
Iya, hingga saat ini Audrey kami juga belum mendapatkan jawaban daripada pihak kuasa hukum atau penasehat hukum, dalam hal ini adalah Pitra Romadoni, penasehat hukum daripada tersangka Roy Suryo, apakah akan dilakukan penangguhan hukum atau tidak, penangguhan penahanan maksud kami di sini, karena memang kalau misalnya melihat daripada aturan untuk mengajukan penangguhan penahanan di kepolisian, ini pun juga diperbolehkan apabila tersangka atau melalui penasehat hukumnya atau keluarganya mengajukan surat permintaan ataupun surat permohonan penahanan yang mencantumkan jaminan. Dalam hal ini bisa orang ataupun juga uang begitu. Tapi selain ada dua jaminan tersebut, penangguhan penahanan juga bisa dilakukan apabila ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh tersangka, dalam hal ini adalah melakukan laporan secara berkala dan juga melakukan pemeriksaan secara kooperatif. Itu sementara Audrey, dan kami masih menunggu jawaban daripada pihak kuasa hukum daripada Roy Suryo apakah akan mengajukan penangguhan penahanan atau tidak. Dari Polda Metro Jaya, Valentina Sitorus melaporkan.